Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Surya Buana yang saya kasihi. Selamat bergabung kembali di dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, Kamis 6 Mei 2021. Dan sebelum kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini setiap kami bisa bergabung, berkumpul lagi, bersekutu secara online dalam KRT malam hari ini, dimanapun setiap anak-anakmu, hamba-hambamu berada dan ikut menyaksikan kebaktian rumah tangga ini. Kiranya Bapak tutup bungkus setiap kami, urapi setiap kami. Kalau sebentar kami mau sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Roh Kudus untuk menguasai setiap kami dimanapun kami berada. Dan saat ini kami bersatu hati jika ada kuasa-kuasa roh jahat dalam bentuk apapun yang sekiranya mau mengganggu kami, untuk kami mendengarkan dan membaca kebenaran firman-Mu. Kami mengusir kuasanya, kami hancurkan, kami tolak keluar di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi hamba-Mu sendiri, mengubahkan kehidupan setiap kami agar hari lepas hari kami semakin intim, semakin dewasa dalam Engkau. Dan biarlah semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami siap baca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang saya pilih hari ini dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34, yaitu judulnya perikopnya tentang hal kekhawatiran. Jadi supaya nyambung dengan ayat dan dipuji dan janji kita hari ini. Jadi perikop yang saya pilih dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop yang saya pilih untuk KRT kita pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya perikop yang kita baca dan dengarkan bersama-sama pada saat ini tentang hal kekhawatiran itu tema yang saya percaya setiap kita sering mendengarkannya, di gereja kah atau di khotbah-khotbah dimanapun kita berada. Karena menurut saya tema tentang hal kekhawatiran ini suatu yang sangat sering kita alami, sangat sering kita gumuli bahkan dalam kehidupan keseharian kita sebagai manusia. Dan saya percaya tidak ada kita manusia yang tidak pernah khawatir. Kita semua pasti pernah khawatir. Karena mungkin bagi saya kekhawatiran itu adalah manusiawi, kekhawatiran itu manusia. Cuman apa yang firman Tuhan katakan hari ini pada kita bersama-sama perlu kita renungkan. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan ini. Kenapa firman Tuhan katakan janganlah khawatir, jangan khawatir. Banyak sekali kata-kata di firman Tuhan yang mengingatkan kita jangan khawatir, jangan khawatir. Nah, mari kita renungkan. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Mengapa firman Tuhan suruh kita jangan khawatir? Di
Di perikop yang kita baca hari ini, hal yang sederhana yang mudah kita tangkap di sini. Di sini dimulai firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum. Bahkan firman Tuhan membandingkan, mencoba mengarahkan pikiran kita kepada burung-burung gitu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Jadi firman Tuhan ingatkan kita, hai kamu manusia, hai kamu. Padahal kita ini manusia ini ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling sempurna gitu daripada ciptaan-ciptaan lain. Saya percaya Allah itu mengasihi kita lebih dari ciptaan-ciptaan yang lain, karena kita diciptakan segambar dengan Allah. Kenapa firman Tuhan suruh kita jangan khawatir? Kenapa? Makanya di sini dibandingkan dengan burung. Kamu lihat burung-burung itu. Burung-burung saya tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Bahkan kalau masalah pakaian, firman Tuhan bandingin kita dengan, lihatlah bunga bakung gitu ya. Bunga bakung di ladang itu tidak pernah memintal, tapi bahkan dikatakan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak pernah berpakaian seindah dari bunga bakung ini. Jadi dari penggambaran yang firman Tuhan suruh kita lihat burung, lihat bunga bakung. Mereka saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Itulah poin yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita, burung saja, bunga saja yang tidak diciptakan segambar dengan Allah Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Tuhan pasti lebih mengasihi kita, karena kita ini ciptaannya yang paling sempurna, paling mulia. Jadi poin yang pertama yang bisa kita renungkan dari ini, jangan khawatir. Kenapa? Karena burung saja dipelihara, bunga saja dipelihara, yang tidak pernah menabur, menuai, tidak pernah memintal, apalagi kita. Dan poin yang kedua yang saya bisa bagikan di sini adalah yang menarik, di ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sah-sah saja pada jalan hidupnya? Artinya apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertanyaan sekalian begini, apakah dengan kita khawatir itu membuat keadaan kita lebih baik sedikit saja? Sekali lagi, pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing. Ketika kita ada masalah atau ketika kita menjalani kehidupan kita dengan kekhawatiran, apakah dengan kekhawatiran itu membuat keadaan hidup kita lebih baik sedikit saja? Saya percaya tidak, karena kekhawatiran itu tidak membuat keadaan kita lebih baik, bahkan sedikit saja tidak membuat keadaan kita lebih baik. Makanya 27 bertanya sama kita, adakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahsta saja pada jalan hidupnya? Saya percaya tidak ada, karena kekhawatiran tidak membuat kehidupan kita lebih baik, bahkan sedikit saja. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi kalau kekhawatiran tidak membuat keadaan kita lebih baik, untuk apa kita khawatir gitu? Untuk apa kita khawatir? Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya di ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itulah firman Tuhan katakan, tidak usah khawatir, aku pelihara hidupmu. Burung saja aku pelihara, bunga saja aku pelihara, nggak usah khawatir. Apalagi kita orang yang percaya, tidak usah khawatir, aku pelihara hidupmu. Kalau orang bingung dengan pikir makan, minum, pakai, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu orang-orang yang dicari orang tidak mengenal Allah, kata firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan di ayat ke-33, ayat yang saya percaya sangat sering kita dengar, bakal menjadi ayat emas bagi banyak orang-orang percaya gitu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini berbicara tentang skala prioritas di dalam kehidupan kita ini. Hal yang paling penting adalah kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kebutuhan makanan, pakaian, semuanya, apapun kebutuhan kita, yang menjadi kebutuhan kita loh, yang bukan keinginan kita, yang menjadi kebutuhan kita. Sekali lagi, bukan keinginan kita, kebutuhan kita. Firman Tuhan katakan itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin itu yang bisa kita hal yang sederhana yang bisa kita tangkap, kita pelajari dari perenungan ini. Dan saya mau akhiri dengan sekali lagi mengingatkan setiap kita sekalian, ingatlah jangan khawatir. Dan saya mau tutup dengan
dua ayat dari ayat-ayat lain. Apa yang harus, masalahnya adalah kita tahu kita manusia yang sering khawatir. Sekali lagi seperti di awal saya katakan, kekhawatiran itu manusiawi. Semua orang pernah khawatir. Tapi kalau kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, sekali lagi, kalau kekhawatiran itu yang menguasai kehidupan kita, dan kekhawatiran itu menjadi dasar kita mengambil keputusan, dasar kita mengambil tindakan-tindakan, saya percaya keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil pasti keputusan yang buruk. Jangan pernah biarkan kekhawatiran itu yang menguasai hidup kita. Karena kalau kekhawatiran itu yang menguasai kehidupan kita, percayalah kekhawatiran itu merugikan, kekhawatiran itu merusak, dan kekhawatiran itu akan menghancurkan. Sekali lagi, kekhawatiran itu merugikan kita sendiri, kekhawatiran itu merusak, dan kekhawatiran itu akan menghancurkan kita sendiri. Dan sadarilah kekhawatiran itu menular, Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran itu menular. Makanya mungkin ketika kita bicara masalah kekhawatiran itu, kita berpikir ini hal yang simpel, sederhana. Padahal kalau firman Tuhan sering kali katakan jangan khawatir, jangan khawatir, itu dampaknya besar. Harusnya bagaimana besar? Harusnya jangan kekhawatiran yang menguasai hidup kita, tapi apa? Harusnya firman yang menguasai hidup kita. Harusnya iman yang menguasai kita dan menuntun langkah kita. Harusnya dasar kita berpijak, dasar kita mengambil sebuah kebijakan, tindakan itu iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi harusnya sekali lagi firman yang menguasai kita, iman yang menguasai kita, bukan kekhawatiran. Itu yang mungkin saya perlu stretching, Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran manusiawi, kita semua pernah khawatir. Tapi sekali lagi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Jangan sampai kekhawatiran itu yang menuntun hidup kita. Harus iman, harus firman Tuhan yang menguasai dan menuntun kehidupan kita. Itu stretching saya, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita menjadi kehidupan kita tiba-tiba ada pergumulan, permasalahan, dan ada kekhawatiran yang muncul, apa saran firman Tuhan? Apa tip, apa yang firman Tuhan katakan yang harus kita lakukan? Ada dua ayat yang saya mau akhiri dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Filipi 4 ayat 8 berkata seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, untuk kita mengatasi rasa kekhawatiran kita. Poin pertama, saran pertama yang mau saya bagi buat Bapak Saudara yang firman Tuhan katakan apa? Filipi 4:18 katakan, pikirkanlah semua yang baik itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya. Jadi dengan kata lain firman Tuhan selalu katakan, berpikirlah positif. Ayo berpikir positif, jangan berpikir negatif. Berpikirlah positif. Karena kalau kita berpikir positif, ya udah, itu yang akan menuntun kehidupan kita. Filipi katakan seperti itu. Jadi poin yang pertama, berpikirlah positif supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak hidup dituntun dan khawatir. Berpikirlah positif. Saran firman Tuhan kedua, kalau kita jadi khawatir, supaya kita tidak khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata seperti ini. Kalau kita khawatir, firman Tuhan berkata begini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini secara pribadi sangat menguatkan saya dan menjadi salah satu dasar fondasi dalam iman saya. Ya, saya aku seringkali dalam perjalanan kehidupan saya ada banyak hal yang membuat saya khawatir bahkan takut. Tapi ketika saya khawatir bahkan takut, ayat ini sangat menguatkan saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada aku. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada aku. Kenapa kita harus serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Ya karena firman Tuhan katakan, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Wow. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berjanji Dia yang memelihara hidup kita. Kalau kita khawatir, serahkanlah, serahkan. Jadi saya mengakhiri dengan dua poin ini, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak takut dalam menjalani kehidupan kita ini. Yang pertama, berpikirlah positif sesuai dengan Filipi 4 ayat 8 tadi. Dan yang kedua, serahkanlah. Kalau kamu khawatir, kalau kita khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara hidup kita.
Demikian Bapak Ibu Saudara, hal yang bisa saya bagikan tentang hal kekhawatiran pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan kekhawatiran kita, berpikir positif, karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus yang ada dan Dia dalam hati kita. Dia akan menyertai kita. Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kalau Dia berjanji, Dia pasti tepati. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia pasti tepati janjinya, karena Dia Allah yang setia. Tuhan berkati, mari kita berdoa Bapak Saudara. Bapak surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Ampuni hamba-Mu ini Bapak, kalau ada yang tidak berkenan yang hamba-Mu sampaikan, sempurnakan semuanya ini. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini merema dalam roh jiwa hati kami. Kami rindu bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami mau sebagai pelaku firman. Kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu Tuhan. Dan ajar kami hari lepas hari itu semakin berpikir positif dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih Bapak. Bapak, aku berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, dalam segala keadaan mereka, apapun pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi, Bapak, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli segala pergumulan dan permasalahan hidup setiap kami anak-anak. Dan kami percaya lebih dari apa yang sanggup kami pikirkan dan doakan, Bapak akan sediakan bagi kami, Bapak akan bukakan jalan bagi kami, karena kami percaya bagi-Mu tidak ada mustahil Tuhan. Karena itu di dalam nama Yesus Kristus, Bapak jamah setiap hati anak-anak dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, Bapak di dalam nama Yesus Kristus Engkau jamah. Kami percaya Tuhan, darah-Mu Yesus Kristus mampu sembuhkan, darah-Mu Yesus Kristus mampu untuk pulihkan setiap hari. Terima kasih Bapak, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Kasih karunia demi kasih karunia-Mu kami hidup Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki dan mengalah hidup seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk saat kami boleh bersama-sama bersekutu dan merenungkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Thank you.